ya udah Abi nganterin gitu, pinjem mobil saudara terus dianterin rame-rame sekeluarga Dari Bekasi ke Bogor. dan Abi bilang ya udah hati-hati ya, belajar yang benar gitu, jadi orang yang bermanfaat. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Indonesia, jumpa lagi kita di Ahmad Doli Kurnia Tanjung channel, ADK Podcast dan YouTube channel. Kita seperti biasanya akan berdialog, berdiskusi dengan tamu kita, tentu seputar dengan tema-tema keindonesiaan kita ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu namanya Syafira Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abang. Ya, ini luar biasa ini masih muda, umur 22 tahun ya. Tapi impact-nya luar biasa yang dikerjakannya. Apa nanti itu kita gali lebih dalam. Jadi Syafira ini sudah membangun yayasan beasiswa 10.000. Ya, yayasan yang sudah membantu banyak orang supaya bisa meneruskan sekolahnya. Nah, nanti kita cerita tentang. Terima kasih banyak nih Syafira udah bisa mampir di ADK Podcast and YouTube channel. Terima kasih juga Abang udah diundang. Ya, sekarang aktivitas apa aja? Sekarang sudah lulus kuliah Bang. Kuliah. Jadi masih maintenance yayasan beasiswa 10.000, sama insya Allah tahun ini bikin PT yang bernama PT Inspirasi Indonesian Event, yang nanti PT-nya bergerak di bidang kepemudaan dan CSR-nya dialihkan ke yayasan beasiswa 10.000. Apa namanya? Dulu kuliah di mana ya? Di IPB Bang. Di IPB. Masuk tahun 2016 jurusan komunikasi, lulusnya 2019. 2019. Nah, yayasan ini dibentuk tahun berapa? Dibentuk tanggal 14 Maret 2018. Oh, jadi pas mau menjelang lulus. Iya, tingkat 2 Bang. Tingkat 2. Kenapa ya? Yayasan ini apa? Coba cerita dulu deh. Yayasan beasiswa 10.000. Kenapa pakai 10.000? Coba gimana? Ya, jadi Yayasan Beasiswa 10.000 Bang itu adalah yayasan yang Syafira dan teman-teman bentuk pada saat usia 18 mau ke 19 tahun pada saat masih kuliah. Nah, itu bergeraknya di bidang sosial dan pendidikan karena motivasinya dua hal Bang. Yang pertama karena keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, yang kita semua tahu mungkin pendidikan kita sudah baik tapi hanya di beberapa kota gitu ya Bang, jadi belum merata. Dan that's why ada data waktu itu yang Syafira baca dan itu menggugah Syafira banget bahwa 7 dari 10 anak di Indonesia belum mendapatkan pendidikan yang layak. 7 dari 10 anak Indonesia belum oke. Iya, dan itu data dari BPS. Dan itu juga yang mengakibatkan kita di world rankingnya kan 10 terendah ya Bang dari pendidikan di berbagai negara di dunia. Dan itu yang Syafira bilang bahwa seharusnya ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama, apalagi selaku pemuda, apa yang kita bisa kontribusi ini ketika melihat data ini. Nah, terus motivasi yang kedua adalah karena Syafira sebenarnya berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu, Bang. Syafira anak pertama dari 7 bersaudara, Abi Syafira kuli bangunan, dan mama saya ibu rumah tangga. Jadi dari kecil Syafira udah struggling cuma sekedar untuk bisa sekolah. Jadi nggak pernah beli buku LKS dan buku paket tepat waktu, selalu fotokopi buku paket karena nggak bisa beli, terus kayak LKS minjem ke temen, belinya di akhir-akhir dan lain-lain. Jadi banyak struggling di bidang pendidikan yang Syafira rasakan bahkan sampai ketika dapat kuliah. Waktu itu Syafira dapat kuliah jurusan komunikasi IPB, jalur undangan, tapi dipaksa sama abiku untuk lepas karena kita nggak ada biaya, Saf, kata Abi. Kalau kamu masih maksain mau kuliah berarti kamu egois, Syafira.
Itu kata abi aku, Bang. Kalau kamu masih mau kuliah, kamu urus diri kamu sendiri, abi nggak mau biayain kamu sepeser pun. Jadi kayak sempet sedih, kayak down, ya Allah, dari dulu aku usahain ranking, Bang, biar bisa kuliah, tapi ketika dapat kuliah dilepas karena nggak ada biaya. Tapi akhirnya Safira nggak menyerah, Safira berdoa waktu itu, terus juga akhirnya dapat beasiswa full scholarship, beasiswa awal di bidang awal, fullnya tuh dalam hal UKT, terus juga makan, terus juga uang sewa rumah gitu untuk kos-kosan dan lain-lain, itu di awal sama Permata Bank Syariah. Dan akhirnya itu yang mengawali Safira dapat banyak berbagai beasiswa dan dibantu selama kuliah itu. Nah, ketika Safira juga ngerasain punya keterbatasan dalam bidang ekonomi tapi dibantu sama orang lain, nah itu tuh kayak ada trigger sendiri, Bang, untuk mau kontribusi lebih dan nggak mau cuman sekedar kuliah doang, tapi pengen kuliah yang juga bisa ngasih impact buat balas budi gitu. Nah, akhirnya dengan dua motivasi itu, Safira sama teman-teman berinisiasi untuk bikin yayasan pas kita semester 3 mau naik ke 4. Nah, jadilah namanya Yayasan Beasiswa 10.000. Dan kenapa 10.000? Itu ingin mencerminkan bahwa we don't have to be a billionaire to make an impact. Kayak contoh Bill Gates itu kan orang super kaya ya, Bang, kayak filantropi. That's why dia bikin Bill Gates Foundation. Kayak Obama juga dia bikin Obama Foundation. Nah, kita nggak perlu atau kita nggak harus nunggu kita super sukses dulu atau super kaya dulu untuk bisa berkontribusi dan membantu sesama. Hanya dengan Rp10.000 kok, asal kita punya niat yang baik, kita bisa berkontribusi untuk Indonesia dan insya Allah kita juga bisa jadi pribadi yang bermanfaat. Jadi 10.000 itu rupiah ya? Itu nominalnya, Bang. Nominal ya. Bagaimana kita dengan minimal 10.000 kita bisa bantu orang lain untuk sekolah, kira-kira gitulah ya. Betul. Itu berapa orang tuh yang awalnya selain Safira? 8 orang, Bang. 8 orang. Itu 8 orang itu semuanya latar belakangnya hampir sama dengan Safira, yang mereka juga selama ini kuliahnya atau sekolahnya dapat beasiswa juga? Sebagian iya, tapi sebagian itu masih cenderung kategori mampu sih, Bang, dan gak dapat beasiswa. Mereka mau tergerak karena dia juga percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Jadi kita sama-sama satuin frekuensi, yuk niatkan kita bikin yayasan ini adalah ladang pahala kita di dunia. Jadi gak digaji, Bang, gak dibayar, kita bahkan keluar uang bensin sendiri, makan sendiri, yang seharusnya kita juga ada hak untuk ngambil persenan dari sini, kan ambil zakat ya, Bang. Tapi kita emang komitmen semuanya kita nggak mau. Bahkan anak-anak kalau diganti uang bensinnya pun nggak mau, ditolak karena kita niatnya ya udah ini ladang pahala kita biar Allah aja yang balas. Itu anak IPB semua? Enggak, Bang. Jadi ada IPB, teman sekelas, terus juga ada anak UI, anak PNJ, pada saat itu ada anak dari UPN Veteran Jakarta, dan mostly itu adalah sahabat-sahabat Safira dari TK. Oh gitu. Iya. Kenalnya memang udah lama. Ada yang sahabat TK, Bang, ada yang sahabat SD, ada yang teman organisasi di OSIS pada saat SMP. Perempuan semua? Beda-beda. Ada laki-lakinya juga? Ada laki-laki. Oh, oke. Jadi, nah dulu Safira di mana sekolahnya sebelum kuliah? Di Bogor juga? Safira lahir di Jakarta, tapi setelah usia 3 tahun pindah ke Bekasi. Jadi SD-nya di Bekasi, SD Islam, terus SMP-nya SMP Negeri, SMP 20 Bekasi, SMA-nya SMA 6 Bekasi, dan itu semua kota Bekasi, terus baru kuliahnya di IPB. Nah, waktu itu milih atau apa kok ke IPB gitu? Ini jujur ya, Bang, bahwa Safira dari dulu pengen banget kuliah, tapi cuma satu jurusan dan satu kampus. Safira pengen banget jurusan komunikasi di UI pada saat itu. Dari dulu Safira usahakan ranking biar dapat UI, Bang. Ketika SNMPTN tuh Safira ditolak UI komunikasi. SBM Safira pilih UI juga, nggak pilih kampus lain, nggak pilih jurusan lain, ditolak juga. Sampai akhirnya SIMAK UI ujian mandiri itu juga ditolak. Tapi ternyata malah dapat kabar dari guru BK, Safira dapat undangannya ke komunikasi IPB gitu. Yang awalnya ya Allah, kayak kenapa malah nggak hal yang aku doakan dan aku harapkan. Tapi di situ aku percaya bahwa ya lagi-lagi Tuhan atau Allah memberikan apa yang kita butuhkan ya, Bang, bukan apa yang kita inginkan. Karena belum tentu kalau Safira di UI, nggak kayak sekarang. Bikin yayasan beasiswa 10.000 dan lain-lain. Jadi waktu itu Abi ya istilahnya. Abi bilang, jadi langsung ya habis sekolah lulus SMA
langsung tes masuk IPB. Dapat undangan IPB. Undangan IPB. Dan waktu itu challenge-nya bahwa Abi nggak Nggak setuju gitu biayain ya. sama sekali. Terus akhirnya Safira cari Jadi beasiswa itu. ya awalnya Safira nggak tahu informasi beasiswa seperti itu, Bang, karena kalau dari kating-kating juga bisa dibilang nggak banyak yang dapat tawaran beasiswa, dan kalau karena aku juga anak pertama ya dan cucu kedua, jadi kayak nggak ada pengalaman keluarga besar yang kuliah gitu, Bang. Jadi nggak tahu nyarinya kemana. Dan pada saat itu adalah posisinya bulan Ramadan, Bang. Bulan Ramadan galau-galaunya banget tuh, Bang. Terus akhirnya memutuskan ya udah Bismillah mau itikaf, menginap di masjid 10 hari terakhir. Dan pada saat itikaf itu Safira ingat betul di malam ke-27 itu imamnya lagi subhanallah kayak masya Allah syahdu banget, dan Safira sholat sesegukan, Bang, kayak dari awal sampai akhir. Karena selain mikirin dosa gitu ya tapi mikirin bahwa deadline kuliahnya itu tuh semakin dekat, dan ketika udah lewat deadline dianggap mengundurkan diri. Dan akhirnya ya udah Safira nangis dari awal sampai akhir, dan bahkan sampai selesai salam Safira tutupan nangis karena malu, nangisnya udah nggak kekontrol gitu, berisik banget, takut ngeganggu yang lain. Terus tiba-tiba ibu-ibu di samping saya, Bang, dia pegang paha Safira, terus dia ngomong, "Dek, kamu kenapa?" katanya. Terus kan kalau orang nangis ditanya makin nangis ya, Bang. Terus aku bilang nggak apa-apa, Bu, gitu kan, tutupan muka. Terus dia bilang, "Saya Bu Ani, ibu RW sini, dan saya sholatnya di masjid elit gitu, Bang, dekat rumah, karena di situ dapat makan sahur, dapat makan buka, dan pakai AC. Niatnya karena nyaman gitu sholat di masjid itu." Dan ternyata ibu tersebut bilang bahwa kamu kenapa gitu, cerita aja sama ibu kalau ada masalah. Dan akhirnya aku ceritain, aku sampaikan keinginanku untuk kuliah tapi nggak bisa kuliah, and surprisingly dia bilang, "Oh, kalau kamu berprestasi, coba aja ajuin beasiswa berprestasi ke Permata Bank Syariah. Kebetulan adik ipar ibu direktur utama di sana," katanya. Aku masih inget banget jasa Bu Ani, jasa Pak Permana, itu ada iparnya. Yang bikin aku kaget, "Hah, serius, Bu? Bisa, Bu?" "Iya, bisa." Dan kebetulan, Bang, kayak di malam itu kita sholat di masjid yang sama, karena Pak Permana juga orang kompleks itu. Iya, jadi Pak Permana di tempat cowok, kita di tempat cewek, dan setelah kayak break selesai sholat itu diketemukan, Bang, Safira, Bu Ani, dan Pak Permana. Dan akhirnya ngobrol bentar, dia kasih emailnya, Safira suruh attach proposal, dan gak lama dari situ sekitar 2 hari, Bang, dibalas dan langsung ditransfer uangnya. Masya Allah, kayak itu, wah, Masya Allah, itu yang membuat hikmah 27 malam 27 di Ramadan ya. Iya. Luar biasa. Abi apa waktu itu bilang? Abi waktu itu speechless gitu ya, Bang, kayak ya Allah ternyata ada jalan gitu. Terus akhirnya ketika dapat uang UKT, terus juga dapat uang ongkos ke Bogornya, uang saku, terus uang kos-kosan, ya udah Abi nganterin gitu, pinjem mobil saudara, terus dianterin rame-rame sekeluarga Dari Bekasi ke Bogor. Dan Abi bilang ya udah hati-hati ya, belajar yang benar gitu, jadi orang yang bermanfaat. Adik 7. Anak totalnya 7, aku anak pertama, adik 6. Waktu itu adik-adik langsung ini dong ya. Kakaknya masuk, sekarang udah sekolah semua tuh. Sekarang yang paling kecil usianya 4 tahun, Bang. Oh, baru 4 tahun. Baru mau TK. Iya. Tapi adik Safira yang nomor 2 sama nomor 3 nggak dapat kesempatan beasiswa. Jadi dia nggak bisa kuliah dan kerja aja gitu. Kerja. Masih kecil-kecil berarti semua ya. Yang paling kecil 4 tahun berarti sekolah, ada yang SMA, ada yang SMP. Betul, jaraknya 2 tahun, Bang. Iya. Ya mudah-mudahan lah kebaikan hati yang dilakukan bersama teman-temannya Safira itu untuk bantu orang lain nanti juga bisa bantu adik-adiknya. Amin. Ya. Nah, gini. Jadi sekarang sudah ada yayasan beasiswa 10.000. Tadi awalnya diceritakan bahwa itu gimana awalnya mereka. Jadi dengan 10.000 itu aktivitas apa yang dilakukan pertama kali dengan 8 orang ini? Iya. Tapi sebelum itu Safira cerita dikit ya, Bang, kenapa bisa bangun. Jadi pada saat Safira dan teman-teman kuliah, sebelum kita ngumpulin itu semua, jadi pada saat kuliah semester 1, Safira udah ikut lomba-lomba.
tingkat nasional, provinsi, terus juga kayak ajang-ajang conference internasional tapi online gitu ya. Terus akhirnya ketika udah lumayan banyak menang, kayak merasa euforianya ketika menang tuh sampai saat itu doang. Dan akhirnya semester 2 memutuskan untuk bikin lomba. Nah jadi udah mungkin pengalaman Lomba apa udah tuh waktu itu yang berkaitan dengan materi kuliah ya apa? ya, jadi pas semester 1 itu ikutan lomba Indonesian Youth Action Bang, lomba social project, bikin project apa nih yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, Oke, lingkungan untuk Indonesia. Dan Safira menang se-Indonesia itu best delegate, dapat penghargaan lewat lomba social project itu. Dan yang Safira angkat adalah beasiswa 10.000 Bang, yang masih prototype banget. Jadi belum ada tapi idenya udah ada. Idenya udah ada. Nah, sorry sebentar, idenya itu mulai kapan? Idenya itu mulai ketika masuk duduk di bangku Kuliah. kuliah langsung punya trigger bahwa ya Allah aku bisa kuliah lewat bantuan orang lain nih gitu, ini uang amanah nih yang ngalir ke tubuhku. Jadi aku emang udah nge-challenge nggak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu Bang, tapi mau do something. Oke. Nah do something Safira pada saat itu ikut lomba semester 1 Bang, dan ketika menang social projectnya di semester 2 Safira ngerasa kayak ada trigger. Ketika udah menang apa nih, dapat piala doang, dapat uang doang, sertifikat, terus udah selesai. Aku kayak ngerasa ketampar sendiri, nggak boleh Saf, harus berani wujudin. Nah akhirnya di semester 2 itu sebelum bikin yayasan beasiswa 10.000, Safira bangun program pertukaran pelajar internasional dulu Bang sama teman-teman. Teman-teman yang 8 tadi atau lain Teman-teman kuliah? beda orang, 7 orang pada saat itu. Bikin program pertukaran pelajar internasional karena Safira belum pernah keluar negeri tapi pengen banget gitu Bang. Tapi sadar kalau harus nabung mau berapa lama gitu untuk keluar negeri. Dan waktu itu juga ada study tour Bang, study tour di komunikasi IPB. Ada pilihannya ke Malaysia, Singapura, tapi lebih mahal, atau yang murah itu ke Jogja. Dan Safira pengen banget berangkat yang ke Malaysia, Singapura, tapi nggak punya dana kan. Safira bilang ke kepala program studi, Pak, saya mau banget ikut yang ini, tapi boleh nggak Pak minta tambahan waktu karena mau cari beasiswa. Terus kata beliau, kalau nggak ada dananya, ikut yang ke Jogja saja bos, nuhun, katanya gitu. Terus pada saat itu sebenarnya nggak salah Bang, memang realistis ya. Kalau udah siap, punya password dan lain-lain, ayo berangkat gitu. Tapi kalau nggak ada jangan maksa kan, istilahnya yang Jogja aja. Tapi sebagai anak yang belum pernah keluar negeri gitu Bang, dan pengen ngusahain kan, kayak sempet aduh kenapa ya gitu. Terakhirnya oke Saf, jadi trigger lagi nih, nggak apa-apa kita bisa kok keluar negeri, tapi nggak harus dengan uang beasiswa atau bantuan dari orang lain, tapi kita bisa gerak sendiri dengan kerjasama, dengan pemikiran, dengan niat yang kuat dan lain-lain. Dan akhirnya Safira ajak teman-teman kuliah itu yang belum pernah keluar negeri juga semuanya, yuk kita bikin program internasional. Kemana Saf? Ke Malaysia, Singapura. Emang udah pernah keluar negeri? Belum. Terus gimana caranya? Yuk kita cari program-programnya di Instagram, terus kita pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan akhirnya kita planning 1 bulan, dan gak lama dari situ kita langsung berangkat ke luar negeri. Di program yang pertama sukses, lebih dari 4.000 pendaftar, nggak cuma di Indonesia tetapi juga dari luar negeri, dan kita bisa berangkatin mereka semua 68 orang fully funded ke Malaysia dan Singapura. Dan fun fact-nya Bang, bahkan keberangkatannya lebih cepat dari yang study tour. Tadi yang mau ikut tadi itu. Iya, study jadi tour yang itu nggak ikut. Jadi yang itu buat program sendiri, berangkat dan duluan. duluan. Okay. Dan berangkatnya bahkan 2 kali, karena survei dulu pertama, terus kedua yang berangkat. Nah akhirnya peminatnya banyak Bang. Dari situ ayo Kak bikin lagi gitu kan, pakai bahasa Inggris ya kayak di social media. Dan akhirnya kita kerja sama event kedua sama Tasya Kamila dan Skinny Fabs. Waktu itu ada influencer Indonesia, dan kita bikin program ke Sydney, Australia Bang. Dengan fully funded juga, semua yang lolos dibiayai 100%. Dan itu kita bisa mengumpulkan total dana lebih dari 500 juta rupiah dalam 1 bulan hanya melalui Instagram, untuk modal memberangkatkan mereka semua full scholarship ke Sydney, Australia. Dan alhamdulillah pendaftarnya lebih dari 15 negara di dunia. Dan itu pada saat usia 18 tahun. Nah, akhirnya ketika Malaysia, Singapura sukses, Sydney, Australia sukses, kita bikin lagi ke Hong Kong sukses, dan setelah itu ada keresahan sedikit yang dalam hati Safira. Wah, kita ngumpulin dana 500 juta
tapi kayak cuman habis untuk beberapa minggu doang ya ke luar negeri. Sedangkan kalau aku mikir ini bisa kasih bantuan pendidikan ke berapa banyak orang di Indonesia gitu. Bagus Bang, kayak ada plusnya pasti, tapi kayak ngerasa harus punya yang lain gitu, harus ngelakuin something lain untuk membantu. Dan ya udah akhirnya diniatkan komunikasi sama teman-teman, surplus dari program 10 juta kita keep untuk pembangunan yayasan. Nah itu semester 3 tuh ya Bang, mau naik ke semester 4. Dan akhirnya 10 juta itu kita kontak notaris, kita urus di notaris untuk legalitas nama yayasan beasiswa 1000. Dan tapi ternyata 10 juta itu habis di awal Bang, bener-bener untuk bayar notaris 10 juta kan. Jadi kita mulai yayasan beasiswa 1000 bener-bener dari modal 0 rupiah Bang. Dan dari 0 rupiah itu Safira gagas sama teman-teman, kita harus punya dana operasional untuk bertahan. Dan program yang pertama yang kita bikin adalah lomba esai. Safira bilang, yuk kita bikin lomba esai nasional, yang waktu itu juara satunya itu berangkat ke London, United Kingdom. Kan pendaftarnya jadi banyak banget tuh ya, karena ngerasa wah London ini jarang kan, dengan biaya pendaftaran 100.000 pada saat itu. Dan yang daftar ratusan orang Bang, bahkan ribuan ya, lebih dari 1.700 kalau nggak salah yang daftar se-Indonesia. Dan surplus dari program kita dapat 170 juta, dan 120 juta itu 120 juta, totalnya 170 jutaan, terus kita surplusnya 120 juta, dan itu kita keep untuk modal awal pembangunan yayasan. Kita sewa kontrakan langsung waktu itu untuk sekretariatan, kita di Bogor, terus kita foto studio, dan akhirnya kita ketika punya dana settle kan lumayan ya, ratusan juta, kita memutuskan untuk open volunteers, sukarelawan, dan kita buka waktu itu yang daftar dari Sabang sampai Merauke Bang, tapi yang kita pilih 2.000 orang di 15 kota besar. Dan akhirnya di 15 kota besar itu semuanya kita berangkat naik pesawat atau naik kereta ke daerah masing-masing untuk ngelantik mereka semua. Jadi volunteers sukarelawan itu kita datangin langsung ke 15 kota, kita bentuk BPH-nya, Badan Pengurus Harian, dengan masa jabatan 1 tahun, dan kita kasih atribut dan lain-lain, dan akhirnya mereka juga bertugas, mereka bisa melaksanakan kegiatan pendidikan juga, berkontribusi di bidang pendidikan sesuai kotanya masing-masing. Jadi itu yayasan udah punya cabang lah kira-kira, cabang, 15 kota. 15 kota. Nah, apa aktivitasnya, apa yang mereka lakukan dari dulu lah, dari pertama? Jadi setelah dibentuk 15 kota, nah mereka ini sudah mulai mengumpulkan dana berarti? Iya. Jadi kalau program pusat, sebenarnya kan beasiswa 1000 berarti ada pusat, ada cabang ya Bang. Cabang itu volunteers. Kalau pusat kita fokusnya ke 4 program. Pertama pengabdian ke daerah 3T, kita melakukan program pengabdian masyarakat ke daerah Entikong, Kalimantan Barat, ke Baduy Dalam, terus ke Cihorai dan lain-lain. Dan di sana kita memberikan pengajaran kepada siswanya, kita advokasi bantuan guru ke pemerintah. Terus kita juga merenovasi sekolah yang rusak di sana, mendirikan perpustakaan pertama dan lain-lain. Terus yang kedua, kita ada program fokus di anak SD, SMP, dan SMA. Ini yang sama volunteersnya. Jadi setiap volunteers itu mengadakan pilot project, yaitu bimbel gratis dan sekolah bakat gratis, untuk mereka ngajarin sekolah-sekolah di daerah mereka masing-masing. Nah, ketiga fokusnya kepada bidang internasional. Akhirnya program internasional tadi Safira lebur di dalam yayasan. Oh, yang tadi udah masukin ke jadi sini masuknya sekarang. Ke yayasan. Berarti jalan terus nih program. Terus. Itu namanya International Youth Summit, namanya Empower Millennials Power. Dan program keempat itu ada fokusnya untuk umum. Jadi pelatihan, bikin lomba, seminar, workshop, dan lain-lain. Nah, itu program inti kita. Nah, kalau program cabang yang volunteers, mereka pilot project tadi bikin bimbel gratis, ngajak anak-anak untuk belajar, adik-adik belajar gratis, diajarin kakak-kakak volunteersnya yang mahasiswa, terus juga sekolah bakat gratis. Jadi ngajarin seni, tari tradisional, bahasa Inggris, IT, fotografi, gitu-gitu di kota masing-masing dengan sumber daya yang beda-beda kayak gitu. Terus itu kan pilot project, but sisanya kita lepaskan kepada volunteer, silahkan kalian berkreasi. Jadi ada yang bangun perpustakaan, jadi ada yang bikin rumah seninya tapi emang mostly diarahinnya bidang pendidikan dan lain-lain. Oke, baik warga Indonesia, waduh ini nggak terasa nih udah lewat 20 menit, asik dengar ceritanya Safira nih, luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi setelah ini, kita break.